proses untuk mengelompokkan akun-akun yang sejenis yang berasal dari jurnal khusus di perusahaan dagang. Sedangkan buku besar pembantu digunakan untuk merinci akun-akun yang ada di buku besar. Buku besar pembantu yang akan kita pelajari ada dua macam, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang digunakan untuk merinci nama-nama kreditur kita, dan buku besar pembantu piutang digunakan untuk merinci mutasi dari piutang kita di pelanggan. Berikut ini adalah contoh dari sebuah perusahaan dagang. Data awal berupa neraca saldo, kemudian ada jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, serta jurnal penjualan. Lalu ada pula jurnal khusus yang tidak dapat dicatat dari keempat jurnal tersebut. Besar kas digunakan untuk mencatat transaksi dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Karena saldo kas di jurnal penerimaan kas terletak di debit, maka buku besarnya dicatat di debit. Begitu pula dengan saldo kas di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas berada di sisi kredit, jadi kita akan mencatat di sisi kredit. Besar piutang digunakan untuk mencatat akun piutang yang terdapat di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, serta jurnal umum yang mencatat transaksi retur penjualan. Buku besar utang dagang berasal dari transaksi jurnal pembelian, di mana utang dagang bertambah dicatat di sisi sebelah kredit. Kemudian dari jurnal pengeluaran kas, utang dagang berkurang ada di sisi debit. Dan ada pula dari jurnal umum dalam pencatatan transaksi rektur pembelian, di mana utang dagang ada di sisi debit. Buku besar pembelian berasal dari transaksi jurnal pembelian, di mana akun pembelian tersebut ada di sisi debit. Selain itu, dapat pula diambil dari jurnal pengeluaran kas jika terjadi pembelian secara tunai yang ada di sisi debit. Akun rektur penjualan berasal dari jurnal umum dari transaksi penjualan barang yang dikembalikan oleh customer. Begitu pula dengan retur pembelian yang ada dari jurnal umum dari transaksi pembelian barang kepada supplier. Buku besar akun potongan penjualan dicatat dari transaksi jurnal penerimaan kas ketika terjadi transaksi pelunasan piutang yang disertai dengan adanya diskon penjualan. Untuk akun potongan pembelian dicatat dari jurnal pengeluaran kas ketika terjadi pembayaran utang yang disertai adanya diskon. Pencatatan akun yang terdapat di neraca saldo namun belum terdapat di jurnal, maka pembuatan buku besar hanya mencantumkan saldo awal dari neraca saldo saja, seperti pada akun-akun berikut ini. Buku besar pembantu piutang digunakan untuk merinci mutasi dari masing-masing customer. Contoh di sini adalah dari toko Rian. Rian memiliki saldo awal sebesar 2.100.000. Lalu kemudian ada kegiatan penjualan barang secara kredit, di mana akun piutang bertambah dicatat di jurnal penjualan. Lalu kemudian akunnya berkurang karena adanya retur penjualan, sehingga piutang ada di sisi kredit. Lalu kemudian ada transaksi pelunasan piutang yang dicatat di jurnal penerimaan kas, sehingga jumlah piutang juga menjadi berkurang dicatat di sebelah kredit. Kemudian untuk customer toko flower memiliki saldo awal piutang sebesar 400.000. Lalu terjadi transaksi penjualan barang secara kredit yang dicatat di jurnal penjualan, sehingga mengakibatkan piutangnya menjadi bertambah. Setelah membuat buku besar pembantu masing-masing customer kita, lalu dilakukan rekapitulasi saldo untuk buku besar pembantu piutang. Jumlah dari saldo rekapitulasi tersebut harus sama dengan jumlah yang ada di buku besar piutang. Buku besar pembantu utang dagang digunakan untuk mencatat rincian mutasi dari masing-masing supplier. Supplier yang pertama adalah PD Intan. PD Intan kita memiliki sisa utang sebesar 1 juta rupiah yang dicatat di sisi kredit. Lalu terjadi pembelian barang dalam jurnal pembelian, maka utang bertambah di sisi kredit. Kemudian ada pembayaran utang yang dicatat dari jurnal pengeluaran kas. Supplier yang kedua yaitu PD Tirta, kita akan mencatat saldo awal di sisi kredit. Kemudian terjadi pembelian barang dicatat di jurnal pembelian, dan ada pengembalian barang dicatat di jurnal umum. Kemudian ada pelunasan hutang yang dicatat di jurnal pengeluaran kas. Untuk supplier terakhir yaitu Toko Damai, hanya pencatatan yang ada di neraca saldo awal di sisi kredit dan dari jurnal pembelian barang di sisi kredit juga. Setelah membuat buku besar masing-masing supplier, kemudian kita buat
Rekapitulasi buku besar pembantu dari utang dagang tersebut yang jumlahnya harus sama dengan buku besar